Eh, Kalau dalam versi kami ya, Adam ini bukan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sriwijaya Upo Timur. Hari ini kita buat konten lagi, dan saat ini saya sudah mendapatkan sebuah buku sejarah tentang peradaban Sriwijaya dan kehidupan sebelum Adam. Kita sudah membahas satu zaman di beberapa hari ini. Zaman yang sudah kita bahas yaitu zaman es, ya. Setelah zaman bumi es, kita akan lanjut ke zaman bumi surga. Nah, kemarin sudah zaman bumi es, hari ini kita lanjut ke zaman bumi surga. Untuk para penonton, saksikan terus video ini. Hari ini untuk zaman bumi surga saya masih mendatangkan dua narasumber loh. Dari Ketua Lembaga Sriwijaya Upo Timur yaitu Bang Nazarman, dan tokoh agama serta advokat pengacara hukum Bang Sasri Poni. Beliau berdua ini mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke studio kita. Stay tune ya. Oke, baik, kita sekarang sudah bersama dua narasumber dengan Bang Nazarman, Ketua Umum Lembaga Sriwijaya Upo Timur, dan masih tetap bersama Bang Sasri Poni. Sesuai dari awal saya sudah membicarakan bahwa kita akan membedah buku ini. Buku ini berjudul Mengungkap Kerajaan Seribu Jaya. Nanti akan saya masukkan di deskripsi. Di sini bukunya ini dikarang langsung oleh Bapak Nazarman ya, sama Bang Nazarman ini yang mengarang. Betul ya? Oke, di sini juga ada dewan pengarah. Yang pertama ada Dr. Andes Mulisman. Terus ada Bapak Winto, siapa SH. Terus ada Bang Sasri Poni ini, Syekh Haji Sasri Poni Bahrim Ranggolawe MAG MH. Terus yang ketiga ada Haji Ratnawati. Lanjut ada Julian Haidir SH MH dan Syarifuddin SH. Banyak juga nih yang dewan-dewan pengarah ini. Jadi memang sudah diarahkan pada awalnya. Siap. Sebelum masuk ke kandungan buku ini, Bang Nazarman, ya, saya mau pertanyakan ini. Kita kan sebenarnya di sini nama lembaga itu Sriwijaya Upo Timur, dan di buku ini berjudul Seribu Jaya. Apa sih arti dari Seribu Jaya ini? Atau kita bedah dulu yang ada sedikit. Saya mau bacakan sebentar. Oke, di poin B ini ada zaman bumi surga. Kita akan bahas zaman bumi surga ini ya, nantinya ya, Bang Nazarman sama Bang Sasri Poni. Siap. Oke, saya bacakan sebentar ini. Asal usul kerajaan manusia, khalifah pertama zaman bumi surga adalah zaman ketika permukaan bumi di belahan timur dunia hampir terbebas dengan tumpukan es. Artinya dari awal perbincangan kita ini sudah ada bumi es. Untuk konten-konten sebelumnya kita sudah membahas tentang bumi es ini ya. Oke. Dan di belahan barat dunia, sebagian besar masih dibaluti dengan tumpukan es. Di dalam kisah guritan dan kisah turun-menurun, bumi surga memiliki banyak nama, di antaranya bumi surga setapak miring, bumi kuta menurung, bumi kuta mesigit, pulau percah, dan pulau atlas. Sebab pada awalnya, bentuk seluruh permukaan bumi setelah terbentuknya sebuah pulau dunia, atau sering disebut pulau atlas, telah terbebas dari balutan tumpukan es atau sebelum mencair tumpukan es di seluruh kawasan wilayah Lembayung Ufuk Timur dan Lembayung Ufuk Barat. Oke, Bang Nazarman, saya minta jelaskan spesifik dulu ini sebelum kita baca selanjutnya. Mungkin kalau saya baca terlalu panjang ini. Jadi teman-teman, kita dengarkan dulu penjelasan isi kandungan buku tersebut, terutama dari zaman bumi surga ya, sama Bang Nazarman. Oke, silakan Bang Nazarman, tolong dijelaskan secara spesifik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan permisahnya. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi ya, Bang ya. Ya, jumpa lagi. Jadi sesuai dengan jadwal hari ini kita mulai memasuki zaman bumi surga. Nah, jadwal kita kan. Saya sambil baca ini, Bang. Ya, kenapa apa, lanjut. Sebagaimana dipertanyakan oleh yang kita tadi, bahwa
sedangkan lembaga ini kan Sriwijaya Pupuk Timur. Betul. Kenapa tidak sedangkan di buku Sriwijaya? Sriwijaya kan? Sriwijaya. Di sini yang perlu kita sampaikan dulu, dia memang itu akhir ya, Bumi Panah jatuhnya nanti. Oh, judul ini Ya, kandungannya di kalau- Bumi Panah. Ya, kalau di Sriwijaya itu sudah masuk zaman Bumi Panah dia. Sriwijaya. Ya, Hmm. kalau Sriwijaya itu dia masih di Bumi Surga Hmm. posisinya. Di situ nanti berbeda turunannya kan. Dari Sriwijaya sudah Bumi Panah. Bumi Panah. Oh, oke. Itu jadi terus kenapa kita mengungkap dari awal? Ini kan awal ini. Iya, betul. Jadi sebagaimana kita pahami juga kan bahwa kita ini kan mangkal buritan. Mangkal buritan ini kalau di istilah dahulu turun temurun ya, lah sangkuk sunggaran, lah tegelong cincin, lah seutas tali, lah tiba waktu mangkal buritan. Nah, sebentar Bang. Saya mau pertanyakan guritan itu apa? Ya kalau guritan sebenarnya sejarahnya kalau dahulu sejarah ini kan diguritkan, diceritakan. Oh ya, sesuai dengan konten sebelumnya ya. Ya. Bang Sarman pernah ceritakan bahwa guritan itu merupakan sebuah penyampaian cerita dari orang tua ke anak-anaknya pada saat mau tidur atau apa segala macam. Ya. Oh itu yang namanya guritan. Jadi kalau zaman dahulu kala karena belum ditulis. Iya. Jadi cerita ini turun menurunkan melalui guritan, tapi sayang guritan sekarang ini kan sudah banyak dirubah karena sudah ada kepentingan. Contoh anak mau tidur, bagaimana supaya dia bisa tidur, dirubah. Kalau originalnya itu kan guritan ini kan menceritakan keagungan peradaban Sriwijaya, masa lampau, zaman Bumi Surga. Itu di dalam guritan ya. Di situ ada ya. Ya. Nanti kita ceritakan ini guritannya. Kita buka ini. Ya. Iya. Itu. Mungkin di Tapi kesempatan lain apa? untuk bercerita sini karena kita kan tidak menggunakan nada guritan ya. Untuk karena supaya bisa dipahami dengan jelas kita berbahasa Indonesia saja lah. Betul Bang. Tapi nggak apa-apa pakai bahasa Iya, Arab juga nggak masalah. Nggak Nanti apa-apa. saya bisa masukkan ke subtitlenya biar yang lain bisa tahu. Pakai bahasa asli. Nggak masalah, nggak masalah. Untuk Ya. nada guritan nanti saya mohon untuk ini sampaikan atau dongengkan kan. Nanti ada mungkin kita buat konten yang memang khusus untuk guritan tersebut ya. Nanti mungkin bahasanya bahasa daerahnya Bang Nazarman, bahasa daerahnya sebenarnya dari asal muasal Sriwijaya ya. Tapi saya akan buatkan subtitlenya, nanti di video kita buat subtitle. Oke, lanjut Bang. Jadi kan kalau dahulu kala itu para leluhur kita kan tidak mau bercerita yang kayak gini. Oh nggak mau? Ya karena belum waktunya. Kenapa? Karena di tenggelamnya peradaban agung kerajaan Sriwijaya ini kan ada komitmen, ada perjanjian ya. Disebut oleh dahulu kan perjanjian Kayangan Tinggi. Perjanjian. Ya, makanya terucap dengan sumpah 7 ganti 9 girir. Oke, itu menarik, itu bisa kita mungkin di dalam vlog untuk guritan ya kita bicarakan itu ya. Ya, tapi karena berjalannya waktu sudah puluhan ribuan tahun, sumpah itu berakhir. Dengan berakhir sumpah itu, maka sekarang boleh kita buka. Jadi sebenarnya kalau peristiwa ini sebenarnya bukan bangsa asing yang pertama. Tapi mereka tidak mau menceritakan karena belum waktunya. Belum waktunya. Ya sudah ada memorinya begitu kan. Nah tinggal lagi karena belum waktunya sekarang. Sunggaran itu udah sampai. Jadi, Sunggaran, nah ini sunggaran nih apa ini? jadi, Saya potong dikit-dikit ini. Iya. Jadi kalau dalam bahasa lah sangkuk sunggaran, lah tegelung cincin, lah seutas tali, lah tiba waktu mangkal guritan. Janji dulu, janji kayangan tinggi, nyata kembali. Nah disinilah mulai berawal para keturunannya kembali ingin mempelajari ini. Ada kemungkinan ingin mempelajari ini, ingin memahami sejarah masa lampau. Jadi gimana kalau kita katakan seutas tali? Artinya itu kalau seutas tali itu sinyalnya satu. Jadi kalau di sini mengatakan A, di sana juga pasti mengatakan A. Jadi satu, talinya satu. Maksudnya nyambung ya? Ya nyambung. Jadi kalau memang para pemegang amanah ya,
artiannya memang turun menurun, dia nyambung. Tidak ada perdebatan kan gitu. Tuh kembali lagi kepada apa namanya itu Lasapuk Sunggaran. Sunggaran ini kan bermacam-macam versi ya. Kalau dalam versi kita Sunggaran itu adalah mahkota ya. Ya, jadi mahkota sudah berpindah-pindah terus. Kan dari dulu kan pewarisnya kan asli, turun menurun. Karena perjanjian Sumpah Tugas Belajar ini pewarisnya kan tidak boleh lagi memakai itu. Karena dia mendapat sebuah peringatan dari Allah Subhanahu yang Maha Kuasa, tidak diperkenankan lagi memakai mahkota itu. Makanya dilepas mahkota tadi ya, mahkota itu dilepas. Artian mahkota ini beralih kepada yang lain. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu apa namanya itu habis, selain itu harus kembali lagi kepada pewarisnya. Kita nggak tahu siapa pewarisnya, nanti kita lihat lagi ke depan gimana ya kan. Itu dalam arti Sunggaran ya. Nah, kalau namanya apa namanya Mangkal Kuritan kembali ke pangkal. Dia ke pangkal ke pertama sekali peradaban. Ya, karena Kuritan tadi kan cerita, kalau bisa dibahasakan ke Indonesia cerita. Jadi kembali ke cerita awal. Makanya kita kembali kepada bumi apa namanya zaman bumi surga ini. Oke Bang, kita bahas tentang zaman bumi surga dulu. Tadi saya sudah bacakan sedikit ya tentang bumi surga ini. Nah, bumi surga ini awalnya kan dari zaman bumi es. Ya. Bumi es mencair, sudah kita bahas ini beberapa hari ya. Bumi es mencair, lalu timbullah pulau-pulau. Di sini ada dalam buku, di situ ada bumi setapak miring yang timbul di antaranya. Ada bumi Kuta Manurung, ya. Terus ada bumi Kuta Mesigit. Lalu ada Pulau Perca dan Pulau Atlas. Nah, jadi bumi surga ini sebenarnya sudah kita harus bahas ini dulu atau penciptaan Adam dulu. Sedangkan penciptaan Adam itu adanya di bumi surga, kan? Ya. Duluan mana ini? Bumi setapak miring, terus Kuta Manurung, bumi Kuta Mesigit atau Perca dan Pulau Atlas yang terlebih dahulu diciptakan, atau Nabi Adam dulu yang lahir duluan? Mana sama sudah jelaskan sebelumnya bahwa memang keadaan bumi Kuta Mesigit, bumi apa ini? Bumi Kuta Manurung, Pulau Perca dan Pulau Atlas itu sudah ada sebelumnya ya, betul ya Bang ya? Di konten sebelumnya sudah diceritakan sama Bang Nazarman, sudah ada. Lalu bumi ini sebelum dihuni sama yang kita yakini Nabi Adam alaihissalam, ini dihuni sama diwe apa itu? Kayangan tinggi ya, itu menurut Bang Nazarman. Artinya memang ini sudah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa, sudah disiapkan tempat tinggalnya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Iya, betul kan? Ya. Mungkin itu lebih sedikit lebih jelas. Nah sekarang saya mau pertanyakan soal ada satu sebelum ke Bang Sasripon ini. Ya. Sabar dulu Bang. Siap. Iya, sabar dulu. Lanjut. Masih arah ke ketua lembaga dulu ini. Ya, oke. Bang Nazar kan di konten sebelumnya, di video-video sebelumnya pernah menyampaikan bahwa nama dari Nabi Adam alaihissalam itu merupakan gelar. Ya, jadi kalau merupakan gelar menurut Bang Nazarman, kalau betul ini gelar, artinya ada nama-nama tertentu, ada nama spesialnya dari Nabi kita ini. Bisa diceritakan kembali, karena kemarin kan belum jelas, itu baru menyampaikan tentang apa gelar dari Nabi Adam tersebut. Baik, Yangki. Dan begini ya. Kalau dalam versi kami ya, Adam ini bukan nama. Bukan nama, ya. Dia sinonim adalah manusia. Sinonim adalah manusia. Artinya jadi, penyebutan. Adam dan manusia ini kan satu ini ya, penyebutan aja berbeda. Tapi objeknya ada manusia itu sendiri kan. Nah, jadi kalau kita kembali sebelum kita isi buku ya, berarti kita coba uraikan itu dulu kan. Ya, coba diuraikan Pak. Jadi kan Adam ini
kata awal bahasanya itu dari bahasanya beke-beke dan atau bahasa Betara. Betara kan? Kan begitu. Jadi Adam itu kalimat lain Adam. Kan Adam, kedamaian, ketenangan. Itu diartikan dalam bahasa artinya, Nusantara ya. artinya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia sekarang itu adalah kedamaian. Ada Ketenangan. Maka oleh karena itu Allah menciptakan Adam ini kan untuk membawa kedamaian dan ketenangan di muka bumi. Jadi khalifah di muka bumi, kedamaian dan ketenangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi bersama seluruh ciptaannya. Kalau kita kembali ke situ kan Adam ini kan bukan raja manusia saja ya. Kalau itu raja semua ciptaan. Semua ciptaan. Iya, jadi rajanya. Pohon-pohon ya. Jadi kita kalau itu nanti kita supaya jangan kita gagal paham, ini versi kita ya. Memang Adam itu mengandung arti dia kedamaian. Tapi ada namanya. Namanya siapa si Adam ini? Dan manusia pertama ini siapa namanya? Sebelum kita buka boleh saya gambarkan sedikit ya. Silakan. Ini kan kalau dalam bahasa lama ada kisah namanya Maha Betara. Kalau di dalam kisah Mahabharata, kalau itu translate dari bahasa Sanskerta ya. Kalau kita transitkan ke bahasa Sanskerta, Mahabharata ini dirubah menjadi itu Mahabharata. Timbul judulnya kan? Oke. Nah, kalau kita kembali ke kisah Mahabharata, inilah Adam. Adam ini kan namanya itu adalah Betara. Jadi Betara ini nama Adam. Namanya dan dia memiliki bahasa Betara atau bahasa beke-beke, itu kan dia memiliki bahasa. Itu kalau segambar saya ya. Jadi ini kisahnya di mana? Ini di bumi surga. Di bumi surga. Kisah ini bukan di zaman sekarang atau mana kisah yang seperti ini. Makanya kita kembali, aku rasa kita kembali isi buku aja ya. Coba deh Bang Nazarman ceritakan dulu Ya. inti buku. Ya, jadi gini. Sebelum ke bahasa Sariponi. Jadi Sabar dulu Bang. Lanjut. Lanjut Bang. Jadi begini. Atas keinginan yang maha kuasa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ingin mengganti makhluk purba atau makhluk raksasa yang diceritakan yang kita bahas sebelumnya ya. Ya, maka dia memerintahkan malaikat dan diteruskan oleh eksekusinya di bumi. Ditandai dengan melepasnya Gunung Merapi Purba tadi. Nah, setelah Gunung Merapi Purba itu meletus, maka tersingkirlah daripada es tumpukan itu. Nah, akhirnya timbullah sebuah pulau. Pulau inilah yang dinamakan berbentuk bulan sabit miring ya. Pulau ini berbentuk bulan sabit miring. Kalau kita memang agak ragu, boleh kita lihat peta Indonesia sekarang. Oh, bisa ada ya? Ya di peta itu kan betul bulan sabit miring itu. Boleh nanti saya tampilkan di kalau video ya. dalam konteks ini belum ada Jawa ya, belum ada Sumatera, belum ada Kalimantan, belum ada Sulawesi. Oh, sebelum pecahnya Iya, ini ya. dia masih nyatu berulang sabit miring. Itu namanya bumi surga setapak miring, atau bumi kutu menurung, atau bumi kutu mesikit, atau pulau Atlas, atau pulau Percah. Itu kan nama-nama daripada bumi surga itu sendiri. Kan begitu. Nah, lantas setelah ini terjadi, semua makhluk berubah menjadi binasa, tapi ada juga yang tersisa kan. Dan tersisa ini menurut pendapat kami dia lari ke tempat es, dengan otomatis daerah ini kan kosong. Betul. Tak ada penghuninya yang telah dibuatkan ini. Iya. Nah, oleh Maha Kuasa diciptakanlah buah-buahan, tumbuh-tumbuhan hidup di sana. Binatang-binatang pengganti binatang purba itu di sana diciptakan semua. Ya, setelah ini menjadi sebuah kehidupan yang baru dalam tanah kita bumi surga tadi, yang kosong ini kan. Nah, oleh Yang Maha Kuasa ini maka memerintahkan makhluk kayangan tinggi, kalau disebut dewa dewi. Kan? Kalau saya berpikir begini, kalau dewa dewi yang dimaksud, kalau saya malaikat sebenarnya, malaikat. Nah, tapi karena dulu mungkin ini malaikat dari kayangan tinggi ini berarti dari kerajaannya ya. Nah, diperintahkan untuk tugas malaikat ini apa? Menjaga
memelihara sambil bertasbih memuji kepada Allah. Di sini dia banyak. Jadi dia dari sini ke atas bolak-balik turun kan ke atas menghadap yang apa terus. Nah, dengan berjalannya waktu ini Allah ini kan punya keinginan untuk menciptakan Adam ini. Nah, diutarakan ya keinginan dia tadi kepada malaikat itu. Iya. Kata dia bahwa dia ingin menciptakan makhluk pengganti, bahwa makhluk purba yang sudah tidak ada ini kita ganti dengan makhluk ciptaan yang baru. Dia ingin menciptakan manusia, kan gitu. Iya. Nah, atas usul ini tadi malaikat itu menjawab untuk apa menciptakan manusia itu akan menjadi kerusakan segala macam kehancuran muka bumi dan pembunuh perang. Karena mereka sudah melihat sebelumnya makhluk purba sebelumnya itu begitu jadinya. Kok kalau dibikin lagi begini bakal hancur. Yes. Kata Allah, kata yang Maha Kuasa ya saya begitu ya. Maha Kuasa menjawab cuma satu, saya mengetahui kamu tidak yang mengetahuinya. Yang tidak kebenaran. Itu dalam persiguritan dulu ya Bang Sas. Saya belum kaji ke agama ya. Oke, sampai di sini saya mau kembali ke Bang Sasri Poni, tapi sabar dulu Bang Sasri Poni, kita jeda sebentar. Oke. Oke. Siap.